Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi azmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan serta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan MPLS di SMP Negeri 1 Manonjaya secara daring. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para tabi'innya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Eis Kurniasi, mengajar di sekolah ini pelajaran bahasa Sunda. Nanti akan mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Jadi untuk kalian yang baru masuk di kelas 7, mungkin dalam jam pelajaran atau tatap muka secara luring ataupun daring untuk tahun ini tidak bisa berjumpa. Selanjutnya, selamat jumpa anak-anakku. Pada hari ini, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat dalam menghadapi kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Manonjaya. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu di sini akan menyampaikan materi tata krama siswa dengan penerapannya di lingkungan sekolah. Yang terlebih dahulu ada sebuah pertanyaan, apakah tata krama itu dan mengapa harus ada tata krama? Untuk pertanyaan tersebut, kalian terlebih dahulu silakan menyimak uraiannya dan kalian bisa menyimpulkannya setelah nanti habis materi disampaikan. Menurut pengertian, tata krama berasal dari kata tata dan krama. Jadi sekali lagi, tata krama dilihat dari atau secara pengertiannya dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata bisa diartikan adat atau aturan, bisa juga diartikan sebagai norma atau peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, jika digabungkan antara dua kata tata dan krama, bisa diartikan bahwa tata krama merupakan suatu adat
sopan santun atau kebiasaan sopan santun, atau lebih pendeknya bisa dikatakan sebagai sopan santun. Selain itu, untuk kata tata krama atau yang disebut tadi sopan santun, yaitu ada kata lainnya yang disebut dengan etiket atau etika. Jadi kita bisa mengatakannya atau menyebutnya sopan santun adalah sebagai etiket atau etika. Etika tersebut adalah merupakan hal yang menjadi tuntutan di dalam bagian hidup kita tentunya. Bahkan lebih dari itu, tata krama atau etika telah menjadi persyaratan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi tuntutan masyarakat di mana saja serta dalam kurun waktu kapan saja. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan bahasan mengenai tata krama yang ada kaitannya dengan kegiatan di sekolah, yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tata krama bergaul dengan guru dan teman. 2. Tata krama berpakaian dan berhias. 3. Tata krama belajar. Dari ketiga hal tersebut di atas, baiklah kita jelaskan satu persatu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari bergaul antar sesama, baik dengan orang tua atau orang dewasa, dengan sesama usia, ataupun dengan yang usianya lebih muda dari kita. Dari hal tersebut tidak terlepas juga dengan etika dalam bergaul yang harus diterapkan. Di sekolah kita mengenal yang namanya guru. Guru adalah seorang dewasa, baik dewasa dalam segi umur maupun dewasa dalam pikiran. Oleh karena itu, para siswa bila bergaul dengan guru atau orang dewasa, hendaknya selalu mengingat aturan bergaul dengan orang dewasa. Antara lain di sini Ibu akan memberikan contoh, beberapa contoh, termasuk di dalamnya berbicara sopan di hadapan guru atau yang dianggap guru. Antara lain, di mana kita berbicara, suara kita diatur tidak atau supaya tidak melebihi dari suara guru atau yang dianggap guru tadi. Adapun secara umum perlu diingat, dalam berbicara dengan seseorang perlu menghindari sikap-sikap sebagai berikut. Di antaranya, memotong pembicaraan orang. Yang dimaksud di sini, waktu orang lain berbicara, kita harus bisa menghargai dengan tidak memotong pembicaraannya. Kemudian tidak memborong pembicaraan. Jadi kita bisa memberi kesempatan kepada orang lain supaya bisa berbicara. Berbicara tanpa memandang yang diajak bicara juga itu adalah suatu sikap atau tata krama yang kurang menyenangkan. Karena kita berbicara dengan lawan bicara, tentunya kita harus ada komunikasi. Tidak baik juga kalau berbicara dengan orang lain berkepanjangan tak tentu arah, dan juga acuh tak acuh
terhadap pembicaraan teman bicara. Selanjutnya termasuk tata krama pergaulan dengan guru atau orang dewasa. Di antaranya kita perlu dan lebih baik mengucapkan salam bila bertemu dengan guru. Tidak memotong pembicaraan guru, di mana apalagi kalau kita berada di dalam kelas. Jadi kita harus memperhatikan dulu pembicaraannya. Dan ataupun bila terpaksa ada yang akan disampaikan, maka terlebih dahulu harus minta maaf. Kemudian tidak memanggil atau meminta sesuatu pada guru dari arah belakang. Jadi kalau gurunya lagi membelakangi kita, terlebih dahulu kita harus mendekat dulu. Kemudian kita samperin, baru kita berbicara setelah kita dekat, ada di depan atau di samping guru tersebut yang diajak bicara. Kemudian termasuk juga kalau kita lewat di depan guru yang sedang duduk ataupun sedang berdiri, ada di tempat yang mau dilewati kita harus meminta izin terlebih dahulu. Kalau orang Sunda kan ada biasanya dengan mengatakan punten, atau bahasa Indonesianya ada permisi, itu lebih bagus. Kemudian tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan. Di antaranya seperti mengucapkan, apalagi dari kejauhan, halo Pak, halo Bu, atau mengucapkan apalagi ini, halo Bos, gitu. Mestinya kita mengucap yang lebih baik. Di antaranya bisa saja dengan mengucapkan Assalamualaikum, apa kabar Pak, apa kabar Bu, itu di antaranya. Kemudian termasuk tata krama dengan guru, tidak boleh memasuki ruangan guru atau berkerumun di meja guru, kecuali apabila dipanggil ada kebutuhan tertentu atau ada urusan penting. Kemudian juga bila dipanggil oleh seorang guru, maka harus segera menyambut dan mendatanginya dan segera melaksanakan perintahnya. Biasanya yang sudah biasa seperti itu tidak jauh dari kelakuan kita waktu di rumah. Kalau ibu bapakmu menyuruh atau meminta bantuan, jadi harus segera untuk melaksanakannya, gitu. Itu diantaranya. Kemudian tidak boleh mengambil sesuatu apapun di ruang guru tanpa izin guru. Jadi jangan sekali-kali kita mempunyai niat untuk seperti itu. Kemudian yang lainnya, tidak boleh merendahkan dan mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. Sekarang masih banyak siswa, contohnya, mudah-mudahan untuk kalian sekarang, dan siapkan mulai dari sekarang kita tata kramanya khususnya kepada guru di sekolah dan pada umumnya untuk semuanya juga, kepada semuanya atau di mana saja, dalam mengucapkan kata-kata itu harus berpikir dulu sebelum kita menyampaikan kata-kata tersebut. Jadi jangan sampai kata-kata yang diucapkan oleh kita bisa menyinggung perasaan orang lain. Kemudian tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Baru guru bicara, kalian atau mungkin sebagian dari siswa ada yang mempunyai sifat seperti itu, terburu-buru dengan emosi, itu tidak baik. Kemudian
Di sini ada malah yang berlebihan. Ibu katakan yang berlebihan karena contoh dalam penerapannya ini mudah-mudahan tidak ada untuk yang sekarang kita masuk di SMP 1 Manunjaya dengan meludah di depan guru atau mungkin sampai dengan membuang gas di depan guru. Aduh, itu sesuatu yang tidak diharapkan dan sangat tidak bagus sekali. Kemudian tidak menjelek-jelekan guru di hadapan orang tua, masyarakat atau yang lainnya. Jadi di sini yang dimaksudkan kita harus memperhatikan untuk menghormati seorang guru. Kemudian bersalaman dengan guru bila sesama jenis kelamin dan tidak bersalaman bila berbeda jenis kelamin karena dilarang oleh agama misalnya. Di sini ada aturan untuk secara umum kita dalam agama Islam, mungkin ada yang lebih memegang tata cara. Jadi bersalaman ada yang sampai memegang tangan dan tidak sampai memegang tangan, tapi di dalamnya tujuannya sama juga, kita itu adalah untuk mempererat tujuan kita dari menghormati sesama kita. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan bergaul dengan sesama siswa. Di sekolah kita semua tentunya akan mengenal bermacam-macam atau dapat kita temui teman-teman atau siswa yang datang dari berbagai kalangan. Tidak memandang apakah itu A atau B, untuk tata krama tentunya kita harus memperhatikan bagaimana cara kita bersikap antar sesama di sekolah. Kita akan menghadapi kakak kelas kita. Di atas kita ada kakak kelas tingkat kelas 8 dan tingkat kelas 9. Jadi kalian lebih baik dapat menghormati kakak-kakak kelas kita. Yang lainnya, kita bisa saling menjaga perasaan. Di antaranya dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman atau mungkin kakak-kakak kita, baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang selanjutnya diantaranya, lebih baik kita saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Bila mana ada teman yang sakit, kita memperhatikannya dengan bisa menengoknya, ataupun kita hanya sekedar dengan menanyakan lewat HP dan lain sebagainya, atau lewat teman yang lain. Kemudian bila ada rekan kita dalam materinya atau dari segi materi ada kekurangan, kita bisa saling membantu. Kemudian juga ada yang meninggal, mungkin kita akan melayat. Termasuk juga di dalamnya tata krama sesama siswa. Tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Jadi kita harus bisa menghargai kepada teman yang sedang belajar. Dan selanjutnya, kalau kita berpapasan ataupun bertemu ataupun kita berada di tempat pertemuan, dalam pertemuan apapun, senantiasa kita di antara teman bisa terlebih dahulu kita biasanya bersalaman atau bersapa.
Itu termasuk tata kramanya. Kadangkala orang yang tidak mau bersalaman mungkin saja bisa dikatakan adalah orang yang sombong. Kenapa dia tidak mau salaman dengan kita? Sombong dia ya. Contoh ya. Pokoknya jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan juga bila mana ada teman atau bertemu dengan teman, kita jangan lupa didahului dengan menyapa, bersalam, dan bertutur kata yang baik. Tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin teman. Nah, di sini kita harus memperhatikan keadaan rekan-rekan kita di sekeliling kita. Jangan merasa bahwa kita mengambil barang orang lain itu adalah hal sepele, tidak akan ada masalah. Justru dari hal kecil yang harus diperhatikan, jangan sampai menimbulkan ada kericuhan dari seperti itu. Kemudian tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman. Kata orang Sunda mah, ulah cirigi ka batur. Kumaha nu cirigi ka batur teh? Kau batur lagi diam, tangannya usil, atau mulutnya berbicara yang tidak mengenakan, dan seterusnya. Kemudian tidak boleh bermusuhan. Kita satu sama lain tidak boleh bermusuhan, apalagi memutuskan hubungan tali persaudaraan kita. Karena sekarang kalau kita sudah sampai di sini, kita sudah menjadi contohnya siswa SMP Negeri 1 Manunjaya. Nah, berarti menunjukkan bahwa kita adalah sudah termasuk pada keluarga besar SMP Negeri 1 Manunjaya. Dengan adanya hal tersebut, kita semestinya harus menjaga sesama teman, nama baik teman, nama baik kita, nama baik sekolah. Kemudian tidak berburuk sangka terhadap teman. Jadi kalau ada sesuatu hal, lebih baiknya kita bertanya dulu, jangan langsung nyemprot atau langsung berburuk sangka kepada teman. Yang lainnya termasuk juga tata krama sesama teman, tata krama siswa di sekolah. Di antaranya yaitu mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru. Boleh tidak? Sepanjang kita masih bisa dapat berbicara untuk mengingatkannya, cobalah. Apalagi kalau memang ketahuan bahwa rekan kita melanggar tata tertib sekolah misalnya. Jadi sebatas kita masih dapat berbicara, coba saja untuk mengingatkan supaya teman kita tidak melanggar aturan atau tidak melakukan hal yang kurang mengenakan terhadap temannya. Kemudian tidak menyebarkan rahasia atau aib teman. Mungkin kita tahu sendiri ataupun kita menerima berita dari yang lain yang semestinya berita buruk itu disimpan, ternyata kita dengan apalagi dengan celotehan yang tidak senonoh ataupun yang tidak mengenakan, jangan sekali-kali itu jangan menyebarkan rahasia atau aib. Kata orang Sunda mah tong ngaliarkeun talus ateul. Kalau orang lain ada rahasianya atau aibnya, ya maksudnya tong ngaliarkeun talus ateul. Talus ateul. Jadi maksud di sini tong ngaliarkeun kagorengan batur. Jadi jangan menyebarkan aib orang lain. Jadi diantaranya untuk menerapkan tata krama di sekolah terhadap guru ataupun terhadap siswa,
sepatutnya kita bisa melakukannya. Yang tadi sebagai contoh penerapan Ibu telah paparkan, dan diharapkan kalian bisa memahaminya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada yang kedua, yaitu tata krama berpakaian dan berhias. Dari bagian ini yang dimaksudkan adalah untuk di sekolah. Sekolah merupakan perkumpulan antar manusia yang heterogen, campuran dari segi kemampuan ekonomi diantaranya. Diantaranya untuk menghilangkan kesenjangan tersebut, maka cara berpakaian untuk kegiatan di sekolah diantaranya satu, diwajibkan menggunakan pakaian seragam yang ditentukan oleh pihak sekolah. Ibu kira di sini untuk contoh penerapan nomor 1, kita ke sekolah memakai seragam supaya kita merasa ada kesamaan semuanya, tidak dipisahkan. Ini adalah golongan elit, ini golongan orang kecil dan lain sebagainya. Jadi dengan seragam tidak akan nampak hal-hal tersebut, tidak akan ada terjadi kesenjangan sosial, semuanya berpakaian sama. Siswa tidak boleh menggunakan perhiasan emas. Ini emas, apalagi emas, ini emas hanya digunakan untuk mungkin ke pesta atau ke tempat lain yang pantas untuk digunakan, bagi perempuan ataupun bagi laki-laki, apalagi laki-laki. Emas, cincin, gelang, dan anting-anting tidak sepatutnya itu digunakan untuk ke sekolah. Kemudian ke sekolah tidak boleh bersolek, tidak boleh berdandan atau memakai parfum yang berlebihan. Selanjutnya tidak boleh memakai tato. Tato ini yang pantas buat siapa? Kalian juga mungkin tahu di sini siapa yang pantas bertato. Kalian apakah untuk siswa yang sekolah, apalagi yang mungkin mau sekolahnya ke sekolah favorit, bagus, disiplin dalam berpakaian, dalam tata cara berpakaian. Sedangkan tato ini apakah pantas atau tidak? Walaupun termasuk tatonya atau tato yang permanen apalagi, ataupun sedikitnya tato tidak permanen, misalnya dari yang terbuat dari stiker-stiker mungkin yang bisa habis cuci, habis satu kali dicuci. Tapi untuk keindahan badan kita sebagai siswa di sekolah itu tidak termasuk yang lebih baik juga. Kemudian tidak boleh menulis, mencoret-coret atau mewarnai pakaian atau meja atau barang sekolah, termasuk kursi dan bangunan sekolah. Walaupun mungkin ada sedikit perhatian kalian pernah melihat, jangan, kalau termasuk ini adalah suatu tata krama yang baik, kalian jangan sekali-sekali untuk meniru dari yang sudah. Selanjutnya tidak boleh memakai baju olahraga ataupun baju yang lain selain ada pada jam belajarnya. Jadi kalian memakai pakaian ke sekolah sesuai jadwalnya yang sudah ditentukan. Contoh untuk SMP 1 nanti kalian akan mempunyai seragam, ada beberapa seragam. Jadi nanti kalian berpakaian sesuai jadwal. Kemudian dalam situasi masa pandemi seperti sekarang ini, apabila diadakan tatap muka, maka diwajibkan mengikuti aturan prokes
seperti 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Mudah-mudahan yang tadi Ibu jelaskan, tata krama siswa di sekolah cukup dimengerti. Sekarang kita lanjutkan tata krama belajar. Di sini Ibu akan mengulas tata krama belajar di masa sebelum pandemi. Di dalamnya termasuk 1. Membenahi kelas sebelum masuk kelas, sebelum masuk belajar. Antara lain disiapkan dengan menyapu lantai, merapihkan tempat duduk, menyiapkan perlengkapan alat tulis, mengelap meja, menghapus papan tulis. Kemudian yang kedua, hadir di kelas pada waktunya. Apabila terlambat masuk kelas, dahului dengan atau sebelum masuk dahului dengan salam sebelum masuk, lalu menyampaikan alasan keterlambatan kepada guru. Selama di kelas tidak ribut atau berisik dan membuat gaduh saat jam pelajaran. Dan pada kita waktu masuk pembelajaran, kita bertemu dengan guru atau bersama dengan guru, kalian harus menyimak pembicaraan yang sedang menjelaskan. Dan seterusnya, mungkin masih banyak lagi contoh-contoh atau penerapan yang lainnya untuk tata krama belajar selama atau sebelum ini dilihat dari sebelum masa pandemi. Berbeda mungkin tata kramanya di waktu seperti sekarang ini, yaitu di masa pandemi. Kemudian tata krama belajar di masa pandemi. Seperti sekarang kita berada dalam masa pandemi. Tidak kalah penting atau tidak boleh diabaikan juga mengenai tata krama belajar. Di antaranya, sebagai persiapan belajar, kalian mulai dengan bangun pagi. Malah kita sebagai umat Islam mungkin kalian jauh lebih pagi, kalian didahului dengan sholat subuh. Kemudian mungkin yang biasa mandinya lebih siang, didahului dengan mandi, tambah sarapan, dan menyiapkan buku-buku atau perlengkapan sesuai jadwal di rumah masing-masing kalian bekerja. Kemudian diantaranya termasuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring melalui handphone. Kita kan di sini belajar melalui BDR atau belajar dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Termasuk tata krama juga, kalian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru masing-masing sesuai jadwal atau waktu yang ditentukan. Jadi kalian harus memperhatikan apakah guru tersebut memberikan batas waktu dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalian harus dapat mengikutinya dan harus kalian mentaatinya. Selanjutnya, jangan mengerjakan tugas di luar jadwal yang sudah ditentukan. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah, dan untuk kalian mungkin sekarang akan memulai
Jangan sekali-kali mengirimkan tugas sampai dengan larut malam. Mengirim tugas setelah beberapa hari atau mungkin setelah jadwal habis atau bahkan menumpuk, tidak mengerjakan tugas. Yang akhirnya kalian dapat bekerja nantinya capek sendiri, harus bersusah payah mengejar tugas-tugas yang tidak dikerjakan. Kemudian jangan menunggu guru harus menagih tugas yang seharusnya dikumpulkan. Dan di masa pandemi ini mungkin kalian banyak menghabiskan waktu di rumah dengan belajar kita melalui HP. Ternyata HP-nya digunakan dengan hal-hal yang kurang efektif atau tidak ada kaitannya dengan belajar, yang akhirnya kalian hanya menghabiskan kuota saja karena digunakan dengan hal-hal yang penting. Jadi kalian manfaatkan HP-nya dengan yang kaitannya atau yang ada kaitannya dengan pembelajaran, seperti mencari pengetahuan ataupun bahan-bahan yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Karena dengan menghabiskan kuota dengan hal yang tidak baik, pada waktunya kita akan atau saatnya pembelajaran, kalian akhirnya tidak bisa mengirim tugas yang sudah dikerjakan, yang seharusnya dikirimkan dengan tepat waktu. Dan untuk selanjutnya tidak beralasan tidak bisa menerima dan mengirimkan tugas hanya karena tidak ada kuota. Anak-anakku yang ibu cintai, itulah yang ibu tadi sampaikan, kesimpulan dari pembicaraan tadi, bahwa tata krama dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat lingkungan manapun harus diperhatikan dan dijalankan atau ditaati sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dan bisa mengikuti apa-apa yang ibu sampaikan. Rupanya materi tata krama dari ibu dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan diakhiri dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.